Perkenalkan, nama saya Daja Suputra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, NIM 203030302058 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan analisis semiotik drama Kapai-Kapai karya Arifin Senoer dari bab 8. A. Latar belakang masalah. Naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin Senoer muncul dalam khazanah kesusastraan Indonesia bertepatan dengan terjadinya konstelasi politik Indonesia, yaitu tumbangnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Sebagai konteks sosiokultural, bukan tidak mungkin karya ini mengungkapkan isu sosial yang berkembang dalam situasi seperti itu. Dalam paradigma sosiologi sastra, fakta objektif menjadi sumber kreativitas penciptaan karya sastra. Fakta imajiner merupakan pembiasaan secara kreatif dari realitas masyarakat. Ratna mengemukakan pada dasarnya termasuk ke dalam genre yang paling absurd pun merupakan prototipe kejadian yang pernah dan mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. B. Rumusan masalah. Problematika kemiskinan yang diangkat dalam naskah drama Kapai-Kapai ini merupakan fakta kemanusiaan yang dipandang dari sudut keterhubungannya dengan struktur sosial sebagai struktur sistem tanda semiotik. Bagaimanakah naskah Kapai-Kapai ini menghadirkan struktur tanda-tanda untuk mengungkapkan makna secara primer atau linguistik dan makna sekunder. C. Rancangan penelitian. 1. Paradigma penelitian. Meskipun semiotik berada dalam peralihan antara strukturalisme dengan pasca-strukturalisme, tetapi kajiannya masih kental ke dalam strukturalisme. Demikian juga teori ini mengambil dasar pemikiran strukturalisme dari para peletak dasar teori strukturalisme. Dengan demikian, penelitian ini berada di dalam wilayah paradigma strukturalisme. 2. Teori semiotika Roland Barthes. Teori yang digunakan sebagai landasan pemahaman dalam penelitian ini adalah teori semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes. 3. Metode dan teknik. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode heuristik dan hermeneutik. Metode heuristik dipakai untuk memahami teks karya sastra sebagai sistem struktur tanda tingkat pertama atau denotatif. Sebagai sistem struktur tanda teks sastra merupakan sistem primer. Sistem primer ini mengacu pada pemaknaan linguistik denotatif sebagai sistem struktur tanda tersebut. Dengan demikian, metode heuristik dipakai untuk memaknai pengertian kebahasaan dalam teks sastra. Bahasa yang dipakai dalam teks sastra diberikan makna secara denotatif atau makna sebenarnya. Sedangkan metode hermeneutik digunakan untuk menganalisis sistem struktur tanda semiotik tingkat keduanya konotatif. Metode ini dianggap sebagai metode ilmiah paling tua yang sudah ada sejak zaman Plato dan Aristoteles. Mula-mula metode ini berfungsi untuk menafsirkan kitab suci. Hermeneutik modern baru berkembang sejak abad ke-19 melalui gagasan Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Habermas, Richter, dan sebagainya. D. Analisis. Berdasarkan kerangka teori di atas, analisis semiotik terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap analisis sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama, denotatif atau linguistik, dan tahap analisis sistem struktur tanda tingkat kedua adalah konotatif atau semiotik. Pada tahap pertama dilakukan pembacaan teks
sastra secara heuristik untuk menemukan makna linguistik oleh Barthes. Pemaknaan pada tahap ini merupakan sistem lambang primer atau teks sebagai bahasa. Sedangkan pada tahap kedua dilakukan pembacaan hermeneutik untuk menemukan makna konseptual atau konotatif sebagaimana yang diisyaratkan oleh teori semiotik. Tahap ini pemaknaan kode sekunder dilakukan berdasarkan sistem lambang atau kode primer oleh Barthes. Sistem struktur tanda tingkat kedua atau primer ini disebut juga dengan sistem primer. Pemaknaan secara konotatif ini ingin menghadirkan mitos di balik hubungan tanda-tanda, di mana konsep pada sistem primer tingkat pertama menjadi penanda pada sistem sekunder tingkat kedua. 1. Tokoh sentral protagonis. Dari ketiga tokoh sentral protagonis, tokoh Abu memegang peranan yang sangat penting dalam keseluruhan cerita. Tokoh ini merupakan tokoh utama di mana cerita dan adegan dalam naskah ini mengarah pada dirinya, sedangkan Im dan gelandangan memiliki peranan yang penting dalam kaitan dengan tokoh Abu. Hubungan ketiganya menyarankan hubungan paradigmatis. Ketiga tokoh tersebut memiliki kelas yang sama sebagaimana kelas tokoh Abu. Abu adalah seorang pesuruh kantor pada sebuah pabrik. Sebagai seorang pesuruh, ia tempat umpatan, hinaan, lemparan kesalahan, dan pelakuan yang tidak adil dari majikannya. 2. Tokoh sentral antagonis. Tokoh sentral antagonis dalam naskah Kapai-Kapai karya Arifin C. Noer terdiri atas Mak, majikan yang kelam. Ketiga tokoh ini adalah penentang terhadap tokoh Abu dan Im. Mak dan yang kelam merupakan tokoh surrealis. Kehadirannya dalam cerita tidak dapat diidentifikasi secara konkret, sedangkan majikan merupakan tokoh realis, seorang tokoh yang dapat diidentifikasi secara konkret sebagai majikan tempat Abu bekerja secara fungsional. Ketiga tokoh ini memiliki peranan yang sama sebagai penyebab penderitaan yang dialami tokoh protagonis. Oleh karena itu, dalam kerangka teori semiotik, hubungan ketiganya merupakan hubungan sintakmatik. 3. Tokoh tambahan. Tokoh tambahan dalam naskah drama ini meliputi bulan, bel, robot gelandangan, burung, katak, rumput, embun, air, batu, jangkrik, kambing, pohon, dan kakek. Keseluruhan tokoh tambahan ini keberadaannya dalam cerita sebagai pendukung tokoh utama. Tokoh-tokoh tambahan sebagai pendukung tokoh utama seperti burung, katak, rumput, embun, air, batu, jangkrik, kambing, dan pohon mewakili alam yang berfungsi, mendukung gambaran betapa tokoh utama mengalami ketersesatan di dalam perjalanannya mencapai ujung dunia. Demikian penjelasan saya analisis semiotik drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Noer dari bab 8. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.